Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial AutoCAD Basic to Intermediate. Jadi hari ini kita akan membahas tentang layar. Menurut aku layar itu sangat penting dalam penggambaran menggunakan AutoCAD ini ya. Karena layar ini akan memudahkan kita dalam proses mengedit gambar atau membuat gambar. Oke, yang pertama, untuk membuat layar ini kita bisa klik icon layer properties ini, atau kita bisa ketik LA pada menu komen. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini contohnya aku udah bikin banyak ya layar. Di sini kita coba aja bikin baru, anggap aja ini nggak ada ya. Di sini, untuk membuat layar baru, kita bisa ketik new layer. Nah, ini new layer, kita bisa rubah nih namanya apa misalnya latihan 1. Nah, ini latihan 1 misalnya. Kemudian kita bisa di sini atur warnanya, kita bisa atur juga jenis garis yang kita mau pakai apa. Terus di sini kita juga bisa atur ketebalannya, ketebalan layarnya, ketebalan garisnya. Kemudian oke, kalau misalkan udah. Nah, selanjutnya di sini aku punya contoh gambar. Kapan sih kita harus pakai layer tuh gitu? Kenapa kita harus ada layer gitu kan? Bisa satu aja. Nah, di sini nih kita contoh. Aku di sini punya contoh gambar. Nah, sebaiknya kita membuat layer itu untuk setiap elemen. Contoh, di sini ada dimension. Nah, sebaiknya dimension ini kita punya layer sendiri nih, layer dimension kayak yang udah aku bikin. Ini layer dimension. Kemudian misalnya ini garis existing. Kita bikin juga nih khusus layarnya, layar XEG, karena tipe garisnya dia kan beda ya, putus-putus gitu. Dia putus-putus, sementara yang lain itu continuous gitu. Jadi setiap elemen itu sebaiknya layarnya beda-beda. Nah, kenapa? Karena di sini ada fungsi dari layar yang sangat paling menguntungkan lah untuk penggambaran. Itu adalah ini nih, namanya on, ada freeze, ada lock, sama ada plot. Nah, ini bakal kepake banget untuk pengeditan. Misalnya ya, contoh. Di sini, ini layar dimension. Kalau misalkan kita matiin lampunya, atau kita ketik LA dulu deh. Ketik LA, nah di sini, misalnya ini layar dimension. Kita klik nih, on. Nah, ini jadi off. Maka di gambarnya itu, dimensionnya bakal hilang, tapi nggak kehapus, cuman ke hide aja. Nah, buat ngebalikinnya lagi, kita bisa ketik LA lagi atau klik icon, kemudian kita nyalain lagi nih. Kita klik lagi, yang udah mati, lampunya mati tadi, kita nyalain, terus kita lihat lagi. Nah, ada lagi kan. Nah, cara cepatnya, daripada kita klik lampunya satu-satu, kita bisa ketik lay off di sini. Lay off, enter. Kemudian kita klik nih, yang mana yang mau kita matiin. Klik. Nah, kalau misalnya layarnya beda-beda, kita bisa matiin nih satu-satu kan. Terus kita munculin aja yang mana yang kita butuhin. Tapi kalau layarnya sama, nggak akan bisa di layoff, pasti hilang semua tuh, pasti ke-hide semua kan. Nah, makanya di situ kita harus membuat layar yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya kita buka dulu. Ada yang namanya freeze. Nah, kalau freeze ini fungsinya hampir mirip sama lay on ataupun lay off. Cuman bedanya, kita coba matiin dulu ya ini yang layar dimension. Kita matiin. Nah, dia kan hilang. Nah, kemudian untuk memunculkannya kembali, kita nggak bisa ketik lay on. Jadi kalau kita ketik lay on, dia tetap nggak muncul gitu. Nah, cara untuk memunculkannya kita bisa klik yang di bagian dimension ini, yang freeze-nya kita nyalain lagi. Nah, maka dia bakal muncul. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Di sini di sebelah freeze ada juga yang namanya lock. Jadi, kalau lock itu adalah layarnya kita kunci. Contoh ya, kita contoh lock bagian dimension. Nah, dia tetap ada di sini, tapi nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita edit. Nah, kayak gini misalnya aku delete. Nah, dia nggak mau delete karena dia dikunci. Dan dia juga nggak bisa dipindahin, pokoknya nggak bisa diapa-apain aja, cuma cukup ada di situ aja gitu. Nah, itu untuk ngebukanya, kita buka aja gemboknya langsung. Kayak gitu. Nah, cara cepatnya juga ada, kita bisa ketik lay LCK untuk menguncinya, kita klik. Nah, buat ngebukanya kita bisa lay ULK, lay unlock ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus apalagi sih keunggulan dari layar ini? Kita bisa memunculkan satu bagian yang kita mau nih, misalnya
aku cuma mau munculin si garis merah ini aja nih. Nah, garis merah ini tuh kebetulan udah aku kasih layarnya XFG. Nah, kita bisa ketik lie ISO atau lie isolate ya. Enter. Kemudian kita klik nih garis merahnya. Kemudian enter lagi. Nah, di sini yang muncul adalah hanya garis merah dengan layar XFG aja gitu. Nah, buat ngebalikinnya lagi ke seperti semula, kita bisa ketik lie uniso. Nah, kayak gitu. Berguna banget kan untuk penggambaran. Nah, sekarang lanjut. Di sini ada yang namanya plot. Nah, untuk plot sendiri, kalau misalkan kita klik gambar printernya, misalnya ini di bagian dimension, kita klik gambar printernya, maka akan ada gambar perboden kecil ini. Itu artinya, ketika nanti di print, semua objek yang layarnya dimension nggak akan ke print. Jadi dia tetap ada nih gambarnya, tapi pas di print nggak akan muncul dia, jadi cuma muncul hanya muncul gambar lainnya selain layar dimension gitu. Nah, ini tuh biasanya dipakainya bagian plot ini diklik itu ketika saat membuat viewport. Nanti kita di video selanjutnya akan membuat layout dan membuat viewport. Nah, inilah peran si printer perboden ini. Nah, kayak gitu. Oke. Aku kira cukup untuk layar. Sekian dan terima kasih.